Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubaid ibn Umair, saking Ubaid bin Umair, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala tahu sapa Kanjeng Nabi, la yusbihanna yakti ngancani la yushibanna yakto ngancani tenanan ad-dajjal ing dajjal sapa aqwamun pira-pira sekelompok yaquluna kang padha ngucap sapa aqwam inna setuhune ingsun lana alama yakti weruh sapa kita annahu setuhune ad-dajjal iku kadhibun wong sing goro, makhluk sing goro. Walakin lan tetapine kita nushibuhu barengi sapa kita hu ing dajjal lina akala supaya mangan sapa kita minat ta'ami saking panganan. Wa nar'a lan angon sapa kita minasyajari saking wit-witan. Jadi nanti sekelompok orang itu akan menemani dajjal. Wis ngerti dajjal iku tukang goro, dibarengi dikonconi beralasan ya biar bisa makan, biar bisa melindungi diri. Fa idza nazala nalikane temurun sapa apa ghadabullah, bendune Allah, murkane Allah, nazala moko temurun alaihim nazala moko temurun apa bendune Allah alaihim ing atase aqwam kullihim sekabehane aqwam. Ngene Gusti Allah wis murka, azab temurun. Jadi azab itu bisa dimunculkan oleh Allah di dunia, ada yang di akhirat saja atau ada yang dunia dan akhirat. Makanya kita merasakan loro sakit, itu ada kemungkinan itu ujian bagi kita, ada kemungkinan itu teguran Allah, ya, siksane Allah atau hukuman dari Allah. Mungkin awake dhewe melakukan kesalahan, mungkin kita itu salah melakukan sesuatu ucapan misalnya ini. Maka ketika kita sakit, ketika kita tidak enak badan, kita perlu merenungkan, mengintrospeksi diri kita. Awake dhewe bener apa urung? Jangan-jangan sakitnya saya ini karena saya terlalu banyak dosa ini, terlalu banyak melanggar ini bisa jadi ujian. Aku tak pikir-pikir aku yo bener, ibadahku yo bener. Oh ya berarti iki ujian. No. Kita yang tahu. Wa 'anil Hasan lan saking Hasan an Samrah ibni Jandab, saking Samrah bin Jandab. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sunni Kanjeng Nabi, qala iku tau sapa Kanjeng Nabi, anna dajjal setuhune dajjal iku kharijun, makhluk sing metu. Wa utawi dajjal iku awarul ainil yumna, iku kang picek
mata kanane pijat. Wa annahu lan sutune dajjal iku ya beri terbebas apa sapa dajjal al akmaha ing wuta wal abras lan belang. Dia punya penyakit ya buta tadi. Wa yuhyi lan nguripaken sapa dajjal al mauta ing wong sing mati. Jadi bisa menghidupkan orang meninggal. Dajjal itu jangan diharap kemudian oh ini Nabi Isa ini temurun, bukan. Fayaqulu nuli ngomong sapa dajjal nasi maring menungso ana utawi ingsun rabbukum iku pangerane ira kabeh. Kalau sudah ada orang yang bisa menghidupkan orang mati kemudian mengaku Tuhan, la iku la dajjal. Faman utawi sapane wong iku kala ngucap sapa wong anta utawi sira iku rabbi pangeranku. Faqad futina mongko teman-teman den fitnah sapa man. Waman utawi sapane wong iku kala ngucap sapa wong rabbi utawi pangeranku iku Allah Allah hatta yamuta sehingga mati sapa wong ala dzalika ing atase ucapan iku. Faqad ausima maka teman-teman den jaga sapa wong min fitnatihi saking fitnah dajjal. Kita maka tetap mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Fayal bathun li meneng sapa dajjal fil ardi ana ing bumi. Ma kelawan zaman syaa kang karep sapa Allah ayal batha yen toh meneng sapa dajjal. Summa yaji'u nuli teka sapa Isa ibni Maryam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam min qabril maghrib saking arah kulon. Jadi nanti setelah dajjal muncul hidup berdiam di bumi, itu tentunya atas kehendaknya Allah. Kemudian datanglah Nabi Isa dari arah barat. Musaddiqan halim benerakan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan risalah Kanjeng Nabi Muhammad. Fayaqtulun limbunuh sapa Isa ad-dajjal ing dajjal. Setelah dajjal berdiam di muka bumi itu, kemudian Nabi Isa datang dengan membetulkan atau mengimani. Kemudian Nabi Isa itu membunuh dajjal. Tsumma qala nuli dawu sapa kanjeng Nabi innama hiya angin pestine qatlud dajjal, terbunuhnya dajjal iku qiyamus saah, iku terjadine dina kiamat. Begitu dajjal itu mati, maka disitulah bareng dengan kiamat terjadi. Di tanda-tandanya kan kemarin sudah disebutkan. Neono matahari terbit sing barat, wis permulaan niku sudah sudah mulai permulaan yang namanya apa hari kiamat. Belum terjadi kiamat, belum, masih permulaan. masih hanya pertama, awal-awal itu. Nah, kemudian setelah itu kemudian ada tanda yaitu apa dajjal, keluarnya dajjal. Motone picek sebelah kanan, punya penyakit belang, bisa menghidupkan orang mati dan mengaku Tuhan, itu dajjal. Nah, masih belum ada ya. Matahari ya belum terbit sing barat, masih timur. Berarti belum ada tanda-tanda dino kiamat. Ini wis kok apa tanda wis barat, oh wis iki mulai tanda-tanda ada kiamat. Nah, setelah itu
muncul berikutnya Dajjal. Mengaku orang yang mengaku Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Nah, setelah Dajjal keluar muncul ya. Di sini tidak disebutkan berapa lamanya muncul, berapa lamanya Dajjal itu berada di bumi, itu berada disebutkan oleh Allah, sudah disebutkan dalam kitab ini. Ini rahasianya Allah. Pada intinya Dajjal itu nanti akan berdiam diri di bumi ya, untuk ya itu tadi mengobrak-ngabrik tatanan syariat Islam itu. Nah, setelah itu datanglah Nabi Isa membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Jadi tugasnya Dajjal itu membohongi semua orang-orang Islam, membohongi. Nantinya tugasnya dia, kerjaannya di bumi itu, bagaimana orang Islam menjadi murtad, bagaimana umat Islam itu ya tidak percaya akan risalah yang dibawa Kanjeng Nabi. Itu misinya daripada Dajjal. Nah, setelah Dajjal keluar dengan tadi memurtadkan semua orang-orang Islam, datanglah Nabi Isa. Nabi Isa itu membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Di wong sing Islam tak, yang wong murtad itu diusahakan bisa masuk Islam. Bisa kembali lagi ke Islamnya, tidak mengikuti Dajjal. Jadi usahanya Nabi Isa itu. Nabi Isa itu masih hidup, sekarang berada di langit. Nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa? Membunuh Dajjal. Kalau sudah terbunuhnya Dajjal, lah disitulah barengnya hari kiamat. Jadi Dajjal mati ya kiamat misalnya. Jadi Dajjal mati ya kiamat datang. Nah, itu kiamat yang namanya kiamat kubro. Nah, perlu kita itu ya, sekarang itu membentengi diri kita, membentengi dari orang, dari ya, sesuatu yang tidak baik. Zaman sekarang itu zaman yang sudah zaman yang ya digital ya iyo, tapi jangan melupakan agama. Itu yang menjadi benteng kita, menjadi perlindungan kita agar kita tidak terjerumus. Nah, wis terjerumus ya akhirnya ya kita mau pinter tok, secara akal pinter tapi hati ini kosong, hati ini orang ngerti apa-apa. Nah, ini yang tidak diinginkan. Jadi bagaimana kita, kualitas kita itu pinter dalam segi bidang apapun, kemampuan yang kita ambil, dan juga ngerti dalam bidang yang ada dalam diri kita atau sekitar kita. Ya itu saat sekarang ini ya perlu kita bisa mengerti, sehingga kita itu ya, menjadi manusia yang lengkap secara akal dan secara hati. Itu yang diperlukan saat ini. Bukan pinter wis akeh, wis akeh nih wong. Sudah kebanyakan orang pintar itu sudah banyak, beribu-ribu. Jangan bangganya lulusan misalkan SMK, SMA, lulusan hanya satu. Banyak sekali. Lulusan S1 itu banyak sekali. Jangan bangga dengan lulusan S2 itu banyak sekali. Bahkan sekarang yang S3 juga banyak. Tapi orang yang ngerti tidak banyak. Tidak banyak yang ngerti. Ya, yang beruntung baik dunia akhirat itu adalah orang yang pintar tur ngerti. Itu yang nanti beruntung. Dan itu jarang. Tidak banyak.
Nah, ngerti, ya itu tadi, ngerti itu bagaimana dalam diri kita hatinya sehat. Itu. Ini ngerti, sehat. Sehat dari apa? Dari segala macam penyakit-penyakit hati. Itu sehat. Nah, pinter dari segi apa? Ya, otaknya, ya, cara bicaranya, perbuatannya, tingkah lakunya, itu sehat. Itu tandanya wong yang pinter tur ngerti. Lah nek enggak, ya wis, ya akhirnya kita tidak menjadi orang yang pintar, ya menjadi orang pintar tok, tapi hanya menjadi orang yang tidak menjadi orang yang ngerti. Waru ya an Qatadah wallahu a'lam bishawab.